Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir pada pagi hari ini, dan saya juga berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia SD atau Ibu Adelia Putri Santoso SPD IPD. Sebelumnya kami dari kelompok 12, saya sendiri atas nama Ahya, dan di samping saya ada teman-teman saya. Baiklah, untuk mengisikan waktu, langsung saja kita masuk dalam pembahasan materinya. Materi pertama itu yaitu definisi sastra anak. Jadi sastra anak adalah karya sastra yang dirancang khusus untuk menghibur, mendidik, dan memotivasi anak melalui cerita yang sesuai dengan tahap perkembangan kognitif, psikologis, dan sosial mereka. Selanjutnya kita masuk dalam karakteristik sastra anak. Jadi ada beberapa karakteristik anak, yaitu bahasa sederhana dan komunikatif. Bahasa sederhana dan komunikatif, sastra anak menggunakan bahasa lugas, konkret, dan mudah dipahami. Penggunaan manfaat biasanya sederhana dan tidak membingungkan. Digunakan untuk memperkuat ingatan anak. Yang kedua itu tema dengan kehidupan anak, seperti tema-tema seperti keluarga, sekolah, persahabatan, petualangan, hewan, dan fantasi sangat diminati karena sesuai dengan perkembangan anak. Yang kedua itu alur linear dan mudah diikuti, atau cerita biasanya bergerak maju tanpa flashback. Yang kompleks, konflik sedang dalam berakhir dengan penyelesaian jelas. Yang keempat itu tokoh yang ramah anak. Tokoh yang ramah anak biasanya berupa anak-anak hewan yang berbicara atau karakter fantasi. Tokohnya dibuat agar mudah dikenali anak. Yang kelima itu mengandung pesan moral. Mengandung pesan moral yang maksud itu nilai moral disampaikan secara halus, tidak memaksa, dan melalui pengalaman tokoh. Yang keenam itu ilustrasi menarik. Visual membuat anak memahami situasi, karakter, dan suasana cerita. Yang terakhir imajinatif dan kreatif. Biasanya sastra anak mengandung unsur fantasi untuk merangsang kreativitas anak. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan yang akan dibahas oleh presenter kedua. Silakan. Kemudian di sini saya menjelaskan tentang jenis sastra anak. Pertama ada dongeng. Dongeng mengandung unsur imajinasi tinggi dan diwariskan turun-temurun. Jenisnya seperti fabel, legenda, mitos, epos, salin, cerita jenaka, dan cerita fantasi tradisional. Kedua, cerita pendek anak atau cerpen anak. Cerita ini ringkas, namun penuh pesan. Cerpen anak memuat suatu konflik sederhana. Ketiga, novel. Novel anak. Novel memberikan pengalaman panjang dan mendalam tentang kehidupan tokoh. Novel anak ini berkembang pesat, termasuk novel fantasi modern. Keempat, puisi anak.
edukatif melatih moral, etika, kemandirian, dan kejujuran melalui pengalaman tokoh. Kedua, fungsi rekreatif menyenangkan dan menghibur. Membaca menjalani kegiatan yang mencerdaskan sekaligus mengurangi stres pada anak. Ketiga, fungsi estetis menumbuhkan kepekaan terhadap keindahan bahasa, irama, dan ilustrasi. Keempat, fungsi sosial. Sastra mengajarkan interaksi sosial, kerjasama, toleransi, dan empati melalui hubungan antar tokoh. Kelima, fungsi kultural mengenalkan budaya lokal, adat, bahasa daerah, dan karakter khas masyarakat. Keenam, fungsi psikologis membantu anak memahami emosi diri, mengatasi ketakutan, meningkatkan rasa percaya diri. Dan terakhir, fungsi bahasa memperkaya kosakata, melatih struktur bahasa, meningkatkan kemampuan berbicara, membaca, dan menulis. Oke, selanjutnya ada pembelajaran apresiasi sastra anak di sekolah. Pertama, tujuan pembelajaran yaitu membentuk karakter siswa, melatih empati, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan imajinatif. Yang kedua, prinsip pembelajaran sastra anak yaitu menyenangkan dan kreatif, kontekstual dengan kehidupan siswa, dan menggunakan media variatif. Yang ketiga, model pembelajaran yang kreatif yaitu diskusi makna cerita, menulis akhir cerita siswa, menggambarkan adegan cerita, dan membuat komik sederhana. Yang keempat, ada tantangan dan solusi. Tantangannya yaitu kurangnya buku bacaan, minat baca yang rendah, guru kurang memahami teknik bercerita. Solusinya yaitu penyediaan perpustakaan, pelatihan guru, menggunakan sumber digital, dan program literasi sekolah. Dan selanjutnya ada contoh karya sastra anak dan analisis. Yang pertama itu Timun Mas. Nilai moralnya berusaha menghadapi masalah, tidak menyerah, dan menggunakan kecerdikan. Yang kedua, Kancil dan Buaya. Nilai moralnya menggunakan akal untuk menyelesaikan masalah dan tidak mudah percaya pada bujuk rayu. Yang ketiga, Bawang Merah dan Bawang Putih. Nilai moralnya kebaikan akan dibalas kebaikan dan keserakahan merugikan diri sendiri. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Silakan pada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan untuk Desi. Perkenalkan, Triani. Pertanyaan saya, bagaimana guru dan orang tua dalam mengembangkan motivasi siswa atau anak terhadap sastra anak, dan bagaimana cara mereka mengapresiasinya? Baiklah, terima kasih. Silakan untuk Desi. Baik, pertanyaan saya, apakah apresiasi sastra anak lebih efektif jika dibacakan langsung oleh guru atau dibaca secara mandiri oleh siswa? Bisa ulang? Apakah apresiasi karya sastra anak lebih efektif saat dibacakan oleh guru atau mandiri oleh siswa itu sendiri? Terima kasih. Terima kasih. Untuk Olvi, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Pertanyaan saya, menurut pendapat kalian, bagaimana sastra anak
membantu karakter siswa di lingkungan sekolah. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang bertanya. Izinkan kami untuk mendiskusikan pertanyaan teman-teman. Baiklah, untuk pertanyaan dari Desi sendiri yang akan menjawabnya, yaitu bagaimana cara Dalam saya akan menjawab pertanyaan dari Desi, yaitu bagaimana cara guru dan orang tua dalam mengembangkan motivasi siswa anak terhadap setelah anak dan bagaimana cara mengapresiasinya. Jadi, guru dan orang tua membangkitkan motivasi anak terhadap terserah anak dengan menciptakan suasana belajar dan menyenangkan, melihat bacaan yang sesuai usia dan minat anak, serta memberi contoh gambar membaca. Motivasi juga dapat ditumbuhkan melalui kegiatan bercerita, membaca bersama, dan diskusi sederhana tentang cerita. Cara mengapresiasi sastra anak dilakukan dengan membaca dan mendengarkan cerita, memahami isi dan pesan moral, mengekspresikan kembali cerita melalui gambar, drama atau cerita ulang, serta menghargai pendapat dan imajinasi anak terhadap karya sastra anak tersebut. Bagaimana? Selanjutnya pertanyaan dari Desti akan dijawab oleh Dian. Pertanyaan dari Desti yaitu apakah apresiasi sastra anak lebih efektif dilakukan melalui membaca mandiri atau dibacakan oleh guru? Jawabannya, apresiasi sastra anak secara efektif melibatkan kombinasi antara pembacaan oleh guru dan pembacaan mandiri, di mana masing-masing metode memiliki keunggulan strategis yang saling melengkapi. Yang pertama ada keunggulan bicara oleh guru atau read aloud, seperti apresiasi emosional, pemahaman mendalam, pengalihan kosakata. Kedua, keunggulan membaca mandiri, seperti kontrol kecepatan, analisis kritis, personalisasi pengalaman. Dalam menggunakan strategi kombinasi yang efektif menggunakan pengalaman, bimbingan, refleksi. Pertanyaan dari Oli akan dijawab oleh teman saya Keisha. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Oli. Apakah apresiasi karya sastra anak lebih efektif saat dibacakan oleh guru? Pertanyaan dari Oli, menurut pendapat kalian, bagaimana sastra anak dapat membantu membentuk karakter anak di sekolah? Yaitu yang pertama, sinergi metode, yaitu apresiasi paling efektif dimulai dari bacaan guru atau untuk memicu minat dan dilanjutkan dengan bacaan mandiri untuk pendalaman personal. Yang kedua, media karakter.
dan toleransi melalui teladan tokoh cerita. Yang ketiga, hasil akhir, yaitu sastra membantu membentuk siswa menjadi pribadi yang cerdas secara emosional, kritis, dan memiliki ketahanan mental dalam menghadapi realitas. Maka bagaimana balik dari jawaban kami? Baiklah, itulah hasil pemaparan materi kami. Saya akan membacakan kesimpulannya, yaitu sastra anak merupakan karya sastra yang memiliki relevansi dalam dunia pendidikan karena mampu mengembangkan kemampuan bahasa, imajinasi, emosi, serta karakter anak. Sastra anak tidak disajikan dengan bahasa yang sederhana, tema yang dekat dengan kehidupan anak, dan alur cerita yang mudah dipahami sehingga sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Baiklah, itu saja akhir pemaparan materi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.